Gadis kecil ini mengetuk pintu rumah seorang paman. Begitu dia masuk, dia mengaku sebagai istrinya selama 10 tahun yang lalu. Dia berlari ke kamar putri paman itu. Beritahu gadis itu yang usianya 10 tahun lebih tua darinya untuk memanggilnya ibu. Terlihat persis sepertiku ketika aku masih muda. Setelah itu, gadis itu masih berlari dengan penuh semangat ke bawah. Lihat gambar istri paman dan kritik bahwa, "Mengapa Anda memilih foto terburuk?" Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah istrinya Takai yang sudah meninggal dan sekarang bereinkarnasi sebagai gadis kecil. Hari ini, dia mengingat kehidupan masa lalunya. Ketika dia mendengarnya, putri paman itu pikir anak itu telah gila. Cepatlah memanggil telepon keluarganya. Paman ini juga tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi dia menanyakan namanya. Anak kecil ini bilang namanya dalam kehidupan ini. Sedang belajar di kelas 4. Lihat kotak makanan cepat saji di atas meja. Gadis kecil itu mulai mengubah wajahnya dan mulai memarahi paman itu. Setelah kalian pergi, apa yang kamu berdua makan ini? Bahkan jika memesan makanan di luar, juga masih harus meletakkannya di piring. Menghadapi ajaran gadis itu, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Jam sudah berbunyi pukul 6 sore. Gadis kecil itu buru-buru membawa pulang tas sekolahnya. Sebelum pergi, tidak lupa untuk mengingatkannya bahwa, "Sudah 10 tahun tanpa melihatmu, jadi kamu menjadi tua dengan cepat ya. Aku bahkan pikir ada seorang lelaki tua di rumah. Lekali tua." Setelah dia pergi, paman sangat terkejut. Karena cara dia berbicara dan cara dia meletakkan makanan di piring. Persis seperti istrinya. Pagi-pagi keesokan harinya, gadis kecil itu berlari ke rumah paman itu lagi. Dia mengambil kunci dari pot bunga seperti kebiasaan. Membuka pintu rumah. Dia berlari ke kamar untuk mendapatkan dana rahasia. Kemudian dia pergi untuk mengambil album foto untuk melihat proses pertumbuhan putrinya. Kenangannya mulai kembali. Tetapi ketika dia menonton bagian di mana ulang tahun putrinya yang ke-10, albumnya tiba-tiba jadi kosong. Sepertinya ayah dan anak dari keluarga ini sejak dia pergi. Mereka masih belum bisa keluar dari rasa sakit itu. Gadis kecil itu buru-buru memanggil paman itu. "Aku adalah istrimu. Ada yang ingin aku tanyakan, mari kita bertemu di tempat lama ya." Pria itu terkejut ketika mendengarnya. Tapi dalam perjalanan pulang rumah, tempat dia dan istrinya pernah berkencan, tiba-tiba muncul sosok gadis kecil. Gadis kecil yang membawa pamannya ke supermarket terus berkata, "Aku adalah istrimu." Membuat semua orang di sekitar mereka penasaran. Mereka pergi ke toko telepon. Dia segera meminta untuk membeli telepon. Unduh aplikasi dengan mahir, pindai kode untuk menambahkan teman. Sejak saat itu, setiap pagi dia mengirim pesan selamat pagi dan menyemangatinya. Dia juga mengundang putrinya ke kafe. Dia bertanya kepada gadis itu seperti orang dewasa apakah dia telah menemukan pekerjaan. Apakah sudah punya pacar. Mengetahui bahwa putrinya adalah seorang introvert, gadis kecil itu berkata dengan bangga, "Ibumu pada usia ini sudah ahli di pekarangan menangkap daging makan." Kalimat itu membuat gadis itu merinding. Bagaimana bisa seorang anak berusia 10 tahun mengatakan hal seperti itu? Dia pasti sakit jiwa. Menakutinya hingga dia harus cepat melari keluar. Kemudian dia meminta paman ini untuk pergi ke kafe lagi. Bertanya mengapa dia pulang kerja begitu awal. Memang benar tidak ada niat untuk maju. Melihat wajah tak berdaya paman itu, gadis itu sangat sedih. "Aku sudah pergi selama 10 tahun. Kamu pasti bahagia kembali." Ketika dia mengangkat kepalanya, keesokan harinya dia datang mengetuk pintu tepat waktu. Taman ini belum dibersihkan selama 10 tahun. Tetapi dibersihkan di bawah arahannya. Saksikan gadis itu memasak dengan mahir. Kenangan indah kembali lagi. Putrinya melihat adegan ini. Dia segera bergegas menuju gadis kecil itu dengan rasa sakit yang luar biasa. "Ini dapur ibuku. Putri, segera pergi keluar untukku. Jangan sentuh barang ibuku." Gadis itu tidak percaya ibunya telah kembali. Apalagi menjadi seorang anak kecil. Di malam hari teman-temannya semua datang untuk menghadiri peringatan kematian istrinya. Dia berterima kasih kepada semua orang selama bertahun-tahun karena selalu mengingat istrinya. Dia berniat menjual rumah ini untuk menghilangkan semua kenangan itu.
dan memulai hidup baru. Gadis kecil yang bersembunyi di sudut juga sangat terkejut ketika dia mendengar itu. Setelah semua temannya telah pulang, kata paman kepada gadis itu, rumah ini dibeli oleh istrinya. Perabotan di rumah semuanya dipilih dengan cermat olehnya. Setelah istrinya meninggal, dia meninggalkan semuanya apa adanya. Istrinya sangat suka minum kopi. Berat kopi suhu air hangat. Saya telah mencatat dan menuliskan semuanya. Saya juga mencatat kombinasi apa yang baik atau buruk yang dia ajarkan kepada saya. Bahkan membuatnya menjadi grafik. Dia menatapnya begitu tercengang sehingga dia tersenyum bahagia. Dia berharap gadis kecil ini tidak akan datang ke sini lagi. Bagaimanapun, 10 tahun telah berlalu, saatnya untuk memulai hidup baru. Gadis itu, setelah mendengarkannya, dengan tenang mengucapkan sebuah kalimat. Teknikmu sudah turun banyak. Lalu diam saja dan pergi. Pengirim mengirimkan makanan datang. Pria ini membuka. Tanpa diduga, di dalamnya ada bento makanan yang dibuat istrinya yang telah meninggal 10 tahun lalu untuknya. Dia mengambil garpu dan memakannya. Pedas sekali. Bumbu pedas diciptakan oleh istrinya. Tahun itu dia harus bekerja banyak lembur jadi dia sangat mengantuk. Istrinya membuatkan dia hidangan yang membuatnya segera sadar kembali. Istrinya pun menamai masakan ini dengan nama yang sangat spesial. Kenangan saat itu mulai mengalir kembali seperti air terjun. Rasa yang akrab ini membuatnya tidak bisa menahan air matanya. Pada saat yang sama, putrinya juga menerima hadiah. Kue di hadapannya ini penuh dengan kue-kue bernomor 11-20 persis seperti kasih sayang seorang ibu. Sejak ibunya meninggal, dia tidak merayakan ulang tahunnya lagi. Mungkinkah ibu telah benar-benar kembali? Kedua mereka bergegas ke sekolah. Kamu telah melamarku di tempat kita pernah berkencan. Ulang tahun pernikahan adalah tanggal 20 Maret. Perjalanan terakhir keluarga kami adalah di Shizuoka. Dia tidak hanya kehilangan ponselnya tetapi juga tersesat. Dimarahi olehku dan putri kita. Memang benar karena aku jadi kamu dan putri kita tidak bisa menonton pertunjukan. Makanan malam pertama yang kamu masak untukku. Itu sangat pedas sehingga membuatku harus kembali sadar. Inilah masakan itu. Setelah 10 tahun berpisah. Tanpa diduga, Tuhan menggunakan cara ini untuk menyatukan kembali keluarga mereka. Ketika telah pulang, sang ibu terus memberikan perintah yang sama seperti sebelumnya. Paman ini bahagia seperti anak kecil ketika menghadapi ajaran istrinya. Tapi sang ibu ini tidak puas. Aku dapat mengingat kehidupan masa lalu. Ini benar-benar keajaiban. Tapi setelah aku mati, kamu juga harus semangat untuk terus maju. Jika tidak, bagaimana aku bisa berhenti khawatir dan menjadi seorang siswa sekolah dasar? Kamu benar, aku sudah tahu. Putri itu juga meraih tangan ibunya dan berkata dengan lembut bahwa, bahkan jika kamu berubah menjadi seorang anak, kamu masih ibuku. Ibu, selamat kamu kembali. Selamat kamu pulang rumah. Seluruh keluarga mereka menjadi lebih bahagia. Putrinya mulai mencari pekerjaan. Sang ayah juga mulai memasak sendiri. Dan gadis kecil itu bangun lebih awal setiap hari. Membawa bento setiap hari membuat ibunya merasa curiga. Apa yang anak ini sedang lakukan?